ada yang memang bulannya dimajuin lah dan sebagainya. Tapi itu pasca banget bener-bener setelah Showcase 9 Ya, itu di bulan November caranya itu akan digabung di bulan J1. Gue yang saat itu bener-bener nol referensi dan bingung penjelasan dari gabungan ini bagaimana. Halo guys, welcome to Adhikara Podcast. Artakara Diwangsa, Artakara Suara. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal bahas suatu topik yang pastinya bakal menarik tentunya buat kita ulik bareng-bareng pada kesempatan kali ini. Nah, buat kesempatan kali ini gue ditemenin nih sama narasumber yang tentunya bisa bareng-bareng nanti kita sharing tentang satu topik ini nih. Nah, sekalian aja gue kenalin, ada Faharsyah Putra Hernawan. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Hilmi kabarnya? Alhamdulillah baik, lagi ya Sibuk belajar ya sekarang? dengan rutinitas kelas 12 yang lumayan Padat. Iya. Sangat padat sih sebenarnya, bukan lumayan. Lumayan. Padat banget. Padat banget. Gimana? bimbel dan segala macam. Oke, kita mau bahas apa sekarang? Kita sekarang mau bahas tentang pengalaman apa aja nih selama kurang lebih, kan kita udah mau hampir 3 tahun di Ashifa nih. Ya. Mungkin pasti banyak memorable moment yang kita alami nih di Ashifa, mulai dari kelas 10-nya, kelas 11-nya, dan kelas 12-nya. Dengan kelas 10 mungkin ada sebagai ajang adaptasi, kelas 11 sebagai ajang puncak-puncaknya kita aktif gitu. Terus kelas 12 pada saat ini kita mempersiapkan buat PTN yang maupun PTLN yang kita inginkan gitu. Mungkin boleh dari Fahar dulu. Oke, ini terlalu luas sebenarnya. Kalau buat pengalaman pribadi, kita kan runtutan sekarang udah hampir mau 3 tahun ya, berarti hitungannya. Mulai dari kelas 10 juga agendanya banyak, kelas 11 banyak, kelas 12 juga. Kayaknya banyak juga, pasti lebih banyak juga. Kita mau beda dari mana? Dari apa nih? Mau ini deh, terkhusus acara besar kita nih, acara besar yang sama-sama kita buat dari mulai mungkin dari kelas 10 akhir hingga menjelang kelas 11 pertengahan gitu. Ya, oke. Oke, teman-teman semuanya, Hilmi juga disclaimer dulu ya, kalau misalnya seharusnya sekarang ini posisinya gue sama rekan gue yang memang sama-sama mempersiapkan, Hilmi juga salah satunya yang mempersiapkan BPH Umum, yang mempersiapkan acara ini gitu. Namanya Ashifa Festival Raya. Salah satunya teman gue yang harusnya hadir hari ini, Najon Calim, cuman karena berhalangan hadir, dia sedang melaksanakan lomba di Flight Poli, semoga menang. Jadi akhirnya gue sendiri sekarang posisinya. Oke, paling kita bahas berarti Aspera dulu nih. Oke, Aspera dulu. Oke, jadi simpelnya Ashifa Festival Raya atau Aspera sebenarnya yang harus gue jelaskan sini bukan ke Hilmi sih, berarti ke audiens semuanya, ke teman-teman yang nonton saat ini kan, teman-teman podcast apa namanya? Podcast Adhikara. Podcast Adhikara. Buat teman-teman yang nonton podcast Adhikara, fun fact aja, berarti Ashifa Festival Raya ini adalah sebuah acara unifikasi kan. Unifikasi itu sendiri apa sih? Sebenarnya kalau unifikasi itu kita bisa bilang juga sebagai penggabungan atau gabungan. Jadi singkat cerita sebenarnya Ashifa itu kan terdiri dari beberapa kampus. Kita tuh unik. Jadi di satu daerah, ya sekarang kita tahu sebagai Subang. Subang itu di Ashifa itu di Subang tersebar di beberapa titik kan. Mulai dari Jancagak, kita saat ini posisinya Jancagak, kemudian Wanaraja dan juga Salgana Herang. Jancagak sebenarnya ada 2 kampus. Ini kita kampus pertama. Nah, terus habis itu buat Ashifa sendiri kan itu terdiri dari 3 kampus kan. Atas dasar inisiasi dari pihak yayasan yang menaungi sekolah-sekolah tersebut, yaitu Ashifa Aurelia, memutuskan bahwasannya acara yang memang menjadi sebuah ajang perlombaan, kemudian juga seminar kepemudaan yang ada di masing-masing kampus, khususnya di 2 kampus yang sudah ada yang sudah hampir, yang sudah 1 dekade, kemudian juga ada yang sudah beberapa tahun. Nggak apa-apa, nanti lanjut. Maaf guys, iklan. Iya. Jadi ulang lagi nggak? Itu gimana? Lanjut. Dari mana? Dari Syifat Alves. Ya Allah. Gak usah beli iklan, hanya perlu
Lanjut nih. Lanjut. Oke, ulang ya. Tit. Oke, sorry tadi ada kesalahan. Jadi kalau misalnya gue bisa jelasin, acara Aspera ini merupakan inisiasi gabungan dari event-event yang memang sudah ada sebelumnya nih. Iya. Sebenarnya lu juga udah tahu ya. Kita Kita- tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol bareng. mengingat kembali aja. Jadi sebenarnya di Wanarja dan Jalan Cagak kita mempunyai eventnya masing-masing khususnya karena mereka sudah memiliki angkatan yang bisa dibilang masing-masing sudah banyak lah. Di Cagak kita sebut sebagai Shifest atau Ashifa Festival, di Wanarja kita sebut sebagai Alfest ataupun Ashifa League Festival. Nah, singkat cerita, karena memang mungkin yayasan berpikiran kalau misal kendati memang setiap tahunnya kampusnya makin lama makin banyak, Makin banyak. akan sangat sulit mengelola event yang memang atasnamakan satu yayasan, naungan yayasan yang sama, itu kan Ashifa Valeria. Maka dari itu dengan rancangan tersebut dan juga dengan beberapa pertimbangan lainnya akhirnya dilebur menjadi satu. Untuk peleburannya juga kita gak sesimpel itu ya, Mi. Jadi Banyak kita mungkin proses kilas balik dulu ya, di kilas dalamnya, balik. iya, Jadi sebenarnya kilas balik buat Ashifa Festival ini juga ceritanya tuh nggak semudah itu juga gitu buat kita eksekusi bareng-bareng. Betul. Karena dimulai dari kita kelas 10, Ya. kita ceritain dari runtutannya kelas 10 akhir, itu tuh pasca banget bener-bener setelah Shifest 9, Ya, itu di bulan November selesai. ya Desember ataupun Januari, qadarullah akhirnya gue dipilih sebagai ketua pelaksana untuk Ashifa Festival cabang ini aja ya, Ashifa Festival Shifest. Jadi itu pun atas dasar obrolan dengan teman-teman angkatan, rekan-rekan angkatan, terutama di pengurus angkatan, khususnya ketua angkatan juga, itu gue ngobrol dan sebagainya, akhirnya sepakat dengan konsep yang kita sama-sama mau bawa saat itu, akhirnya terpilihlah gue gitu. Tapi kemudian setelah terpilih gue pikir akan semudah itu juga kan. Jadi maksudnya kita tinggal runtutan aja, mulai dari kepanitiaan, kemudian ketua divisi, kemudian juga lanjut kita ke runtutan yang ada, proposal dan sebagainya. Karena patokannya sama, ada Karena Shifest. maksudnya ya dari tahun-tahun sebelumnya template-nya selalu begitu gitu. Iya, Meskipun memang ada permasalahan tiap tahun tuh berbeda-beda, mulai dari ada yang Covid lah, ada yang memang bulannya dimajuin lah dan lain sebagainya. Tapi kemudian di Februari awal ada sebuah informasi atau pengumuman bahwasannya ada kabar-kabar yang berseliweran di mana-mana kalau misalnya event kita ini mau dijadikan satu, ataupun ada sebuah inisiasi yang disampaikan oleh pihak yayasan, disampaikan oleh guru-guru, disampaikan kemudian diteruskan ke murid-murid, terutama yang memang bisa dibilang yang akan berkenaan langsung lah, yaitu jelas teman-teman BPH, ketua pelaksana, sekretaris bendahara. Nah kemudian disampaikanlah ke gue kalau misalnya memang acaranya itu akan digabung jadi satu. Gue yang saat itu benar-benar nol referensi dan bingung penjelasan dari gabungan ini bagaimana tuh, benar-benar bertanya-tanya sampai akhirnya ada sebuah perkumpulan nih yang waktu itu kita sempat ada rapat di Aula Umar kan. Itu digabungin semuanya, ada pihak putra maupun putri SMA dan SMP, MTS dan MA, itu semua kumpul di satu titik membahas terkait inisiasi yang ini gitu. Inisiasi yang ingin dibawa oleh yayasan yang awalnya berkedok rapat. Yang awalnya disampaikan misalnya itu rapat umum kan, rapat umum, tapi menurut gue pribadi, penilaian gue pribadi pada akhirnya itu hanya sebuah sosialisasi. Kebetulan saat itu posisinya gue sama ketua angkatan Pak Yurus namanya, itu tuh kita benar-benar menolak dengan keras. Karena apa? Karena mungkin ya bisa dibilang juga angkatan kita itu starting lebih awal, Orves itu starting lebih awal, di Jalan Cagak kita starting lebih awal, kita prepare juga lebih awal, meskipun memang kita juga so far dari persiapan yang matang, tapi setidaknya kita udah ada fondasi awalan lah, Mi. Lu juga pasti merasakan kan, teman-teman angkatan juga pasti udah merasakan kalau misalnya kita udah mulai. Tapi kemudian digempur dengan penggabungan sampai akhirnya setelah kita penyampaian dengan alasan-alasan yang memang disampaikan oleh yayasan, kita balas lagi dengan alasan yang lebih kuat, akhirnya tetap saja kalau misalnya itu ditolak. Nah, dengan beberapa bulan kita berusaha supaya event ini tetap pecah gitu. Itu juga mulai dari kita mengurus dari intra, kita komunikasi ke pihak FOMG, kita juga minta tolong dengan kampus lain supaya bisa supaya menyuarakan hal supaya yang sama. Tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya di satu titik setelah kita berpikir, khususnya gue juga berpikir gitu dengan teman-teman BPH. Oh ya, fun fact juga, jadi Hilmi itu BPH guys, BPH umum di Ashifa Festival Raya. Tapi posisinya saat itu Hilmi belum masuk ya, belum masuk jadi bendahara umum. Nah waktu itu gue sama Najwan yang saat ini kebetulan juga berhalangan hadir, kita tuh diskusi kalau misalnya
sebenarnya ini juga salah satu celetukan dari Ustadz sih waktu pas ngobrol dan sebagainya, kenapa harus gabung sih Tat, gini kita tuh mempertanyakan bener-bener kan. Sampai akhirnya ada kepala sekolah yang lalu Ustadz Buran tuh menyampaikan kalau misalnya ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Samain yang waktu Ya, nasi sudah menjadi bubur. Antum mau ngerubah lagi bubur jadi nasi kan nggak bisa. Ya udah, gimana caranya sekarang antum cari cara supaya buburnya bisa jadi enak. Setelah itu gue berpikir lagi, gue brainstorming lagi dengan teman-teman, dan memang kita pikir dengan otak yang dingin itu, dengan kepala dingin. Bener juga, kenapa kita harus memusingkan hal yang memang tidak bisa diubah, lagi kita bisa memulai inovasi yang baru gitu. Daripada berlarut-larut Ya, mending kita karena fun fact, inovasi. karena fun fact juga, si PES, kalau misalnya kita megang si PES itu tuh si PES yang satu dekade nih, ke-10 iya. harusnya. Awalnya gue berpikiran kalau misalnya kita tuh si PES-nya bakal si PES X ataupun si PES 10 lah. Betul. Kita merayakan si PES dalam satu dekade. Cuman setelah ada gempuran Asyifa Faraya dan sebagainya, fun fact juga namanya belum Asyifa Faraya. Itu juga celetukan, itu banyak banget list-listnya gitu. Listnya banyak ya. Listnya banyak banget. Akhirnya setelah gue berpikir juga, kenapa enggak jadi ajang buat ulang tahun ke-10 juga buat Sipes gitu kan. Jadi bisa semacam terobosan baru lah, spesial gitu kan. Spesial. Ya. Jadi yaudah kita olah, kita brainstorming, kita juga nyari solusi, nyari inovasi, obrolin dengan pihak Kadif, pihak BPH, sampai akhirnya kemudian ada kabar kalau misalnya kita tuh harus ternyata presentasi dulu nih. Nah, ini presentasi BPH ini nih, umum BPH umum. BPH umum itu sebagai poros ataupun titik utama yang akan mengorganisir, yang akan mengkomandoi 2 kampus lainnya dan juga kampusnya sendiri. Jadi dia yang menggerakkan 3 kampus untuk menuju ke arah yang sama, kepada tujuan yang sama, yaitu suksesnya acara. Nah, itu saat itu posisinya kita mau diadu lah, sebenarnya lebih ke adu gagasan, adu konsep inovasi dan sebagainya. Saat itu posisinya kita akan kita dicari untuk posisi ketua, bendahara dan juga sekretaris umum. Saat itu posisinya karena gue lihat kalau misalnya bendahara tuh masih kurang gitu. Kalau misal memang dengan teman-teman yang sudah terpilih, karena saat itu mindsetnya gue milih mereka karena untuk ranah satu kampus. Akhirnya gue mencari, akhirnya dapatlah Hilmi. Karena itu juga hasil dari obrolan dengan Najwan selaku sekretaris. Setelahnya baru kita mempersiapkan. Fun fact juga, kita kan sekamar ya, tiga orang ini kita sekamar. Ya. Jadi karena waktu kelas 10 kita satu kamar, gampang komunikasinya gampang lah. komunikasi, gampang koordinasi, gampang juga ngobrolnya karena kita juga keseharian bareng, tafis bareng. Apalagi gue sama Ilmi juga satu kelas. Jadi kita gampang banget lah buat nyari celah ataupun nyari terobosan-terobosan baru yang memang kita akan sampaikan nanti saat presentasi. Hasil datanglah pas momen presentasi. Itu juga ada bukan beberapa sih, banyak banget kejutan-kejutan yang terjadi gitu kan, mulai dari kita presentasi, prepare-nya kita harus nyampe berlarut-larut gitu kan, nyampe tengah malam buat presentasi. Kita juga sistem kebut semalam buat ngebuat isiannya. Kita juga bener-bener pembahasan mau gimana, karena kita mikirnya kok presentasi itu bakal 3. Iya, bakal 3, ternyata masing-masing satu. Yang pada akhirnya inovasi dari event itu sendiri hanya dipertanyakan kepada ketua pelaksana. Selebihnya itu dipertanyakan berkenaan dengan tugas masing-masing, mekanismenya. Mulai dari bendahara, pembagiannya gimana sih, Hilmi ditanya kayak gitu, Najwan ditanya buat sekretaris pembagiannya bakal gimana. Jadi kita masing-masing menjelaskan di bagian kita masing-masing. Dan alhamdulillah, dan 1 bulan pun berlalu, kita akhirnya mendapatkan pengumuman bahwasannya alhamdulillah dari kampus kita terpilih menjadi BP umumnya. Itu alhamdulillah menjadi sebuah titik terang sih, karena memang dari awal pun gue mikir kalau misalnya memang ingin menggerakkan ini, ya jelas kita harus menjadi umumin lah, kita harus jadi porosnya. Karena mau bagaimanapun ya kita sudah dengan pengalaman yang lebih banyak, yang harusnya kita juga bisa lebih siap dalam mempersiapkan acara yang memang baru ini. Tapi itu pun tidak menjadi sebuah kesenangan tersendiri kan, itu malah menjadi sebuah ujian baru ya Mi. Kita sangat berat banget buat mempersiapkan acara tersebut gitu, karena mulai dari konsepnya kita nol referensi. Kemudian juga dengan keterbatasan device, keterbatasan waktu, kita belajar kita aja nggak sama kayak negeri gitu kan. Kita dari subuh udah tafis, habis itu belajar sampai zuhur, istirahat mungkin setelah asar tafis, terus juga ada agenda talim dan sebagainya. Dengan kepadatan yang ada, kita harus mencari waktu kosong dengan seefisien mungkin untuk mengurusi segala hal tersebut gitu. Setelah kita terpilih, akhirnya kita mulailah menjalankan rapat-rapat via online, rapat umum kumpul secara langsung dengan satu angkatan, rapat koordinasi dengan kampus-kampus lainnya, 3 kampus, putra maupun putri ataupun putra saja.
kemudian juga kita visit kampus. Jadi kita juga ngebuat sebuah program nih teman-teman. Jadi ya kan kita buat program. Jadi dari BPA kita sebut sebagai visit kampus. Itu tuh sebagai niatan program di mana kita bisa mengkoordinasi ataupun mengondisikan Oke, visit kampus. Kita balik lagi ke visit kampus. Visit kampus itu sendiri kita laksanakan tujuannya agar mempererat hubungan. Kita juga menjaga relasi korelasi dengan setiap kampusnya supaya berjalan beriringan, dan juga yang jelas kita bisa membangun interaksi komunikasi secara langsung. Benar, dan juga kita melihat kondisi secara langsung nih. Karena dari pengalaman kita ya, kalau misalnya memang online dan sebagainya itu ternyata tidak efisien kurang efisien karena ya memang mungkin kita tidak melihat reaksi secara langsung, keterbatasan dengan jarak dan waktu juga, kita juga terbatas, tempat juga kita nggak berbarengan. Mungkin yang disampaikan nama kita jangan jaga beda kan? Kita nyampain apa, dapetnya apa, kemudian juga responnya juga berbeda kan kalau misalnya kita ketemu secara langsung. Beda orang beda respon kan. Betul. Terus habis itu ya udahlah runtutan kita juga belajar banyak ya, mulai dari komunikasi koordinasi itu penting banget ternyata. Terus habis itu juga kita juga belajar untuk ketemu, untuk presentasi kepada pihak-pihak yang lebih tinggi dari kita, orang tua, kepada pihak orang tua, kepada pihak guru, kepada pihak yayasan, meyakinkan. Kita belajar meyakinkan, kita belajar bernegosiasi, itu tuh banyak banget. Fundraising gimana? Intinya banyak banget lah pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Gue sama Hilmi kita belajar banyak, dan gue yakin juga teman-teman angkatan mulai Forvice, Pentagros, dan juga Sarfada. Funfact juga emang kita tuh kita melaksanakan dengan satu angkatan yang setara kan. Dari kita ada Forvice di Cagak, habis itu ada Sarfaja di Cagalerang, Pentagros di Wanerja. Tuh kita berjalan beriringan dengan beberapa kaderisasi juga. Kaderisasi dari teman-teman 10 sih palingan. Bener banget sih, buat gue setuju sama statement yang Fahar terkait emang bener Asfer tuh ngasih banyak banget pengalaman, ngasih banyak nilai-nilai yang tentunya positif buat gue bisa ambil gitu. Mulai dari tadi audiensi dengan pihak yang gue sebenarnya belum pernah terpikirkan buat audiensi gitu, seperti pihak yayasan. Gue first time jujur di Asfera gitu, bicara dengan pihak yayasan, terus bicara dengan mungkin pihak-pihak terkait eksternal seperti Disdik dan lain sebagainya. Itu gue benar-benar first time di Asfera gitu. Jadi terima kasih buat Asfera gitu, sangat memorable di ingatan gue, sangat lekat di ingatan gue. Buat gimana, pokoknya semuanya ada lah. Pokoknya campur aduk sih. Kalau dari gue pribadi emang benar-benar campur aduk ya. Kita tuh ada senangnya, ada sedihnya, ada kecewanya juga ada tegangnya juga ada. Bisa lengkap banget. Mulai dari runtutan kejadian-kejadian yang terjadi, itu tuh benar-benar jadi pembelajaran yang penting banget, berharga banget lah buat gue juga, buat teman-teman juga. Dan memang dari awal pun kenapa memang kita membuat konsepnya sendiri nih. Aspera itu kita konsepnya itu karena tadi dibilang nol referensi ya. Nol referensi sebenarnya pas kita pikirkan lagi dengan kepala dingin tuh nggak nol referensi banget kan sebenarnya. Jadi ada tapi nggak setara dengan kita. Setara SMA kita ngambil referensi jauh ke nasional. Kita tuh ngambil di referensi Asian Games waktu itu posisinya, karena kita lihatnya memang Asian Games itu sendiri pembagian lokasi perlombaannya tuh beda-beda kan. Tapi berjalan dengan beriringan. Dari opening mereka dari Palembang, closing ada di Jakarta. Kemudian juga titik-titik lokasi buat perlombaan itu menyebar di satu Indonesia di mana aja ada. Jadi karena kita 3 kampus ya, kita jadi baginya ya udah per kampus yang ada itu, karena menurut gua tidak akan sangat efisien kalau misalnya kita kumpul di satu titik nih. Padat banget yang 300-an orang. Maksudnya lebih banyak panitia ketimbang peserta, siapa yang mau ngurus siapa gitu. Betul. Makanya kita bagi per 3 kampus, terus habis itu kita itu kan umum ya. Habis itu kita lanjutannya kita lihat apa kita mau bagi dengan cara yang bagaimana atau dengan kriteria seperti apa kita bagi. Banyak diskusi yang terjadi sih. Banyak diskusi yang terjadi, banyak pertikaian yang terjadi, banyak permasalahan yang terjadi juga, perdebatan itu benar-benar terjadi gitu. Tapi pada akhirnya kita dapat solusi kalau misal memang kita baginya per mata lomba. Mulai dari dan jaga kita ngambil sport, kemudian juga warnanya kita ngasih linguistik akademik, Cagalerang kita kasih Islamik dan juga online. Ya itu buat putra sih biar itu untuk putra, itu untuk putra. Untuk putri lain cerita sih sebenarnya. Itu pun memang gue bagi bukan tanpa alasan nih. Jadi kalau dari gue pribadi
sepertinya Hilmi juga udah tahu sih. Hilmi udah tahu sih pasti alasannya. Karena memang menurut gua kemampuan dari kepanitiaan setiap kampusnya berbeda-beda ya. Kita nggak setara dengan tradisi yang berbeda di setiap kampusnya. Bahkan di Sagalerang yang memang tidak ada tidak ada Baru, tradisi sama iya, sekali, nol nol. referensi lah, nol tradisi karena mereka angkatan pertama kan. Iya. Jadi gue mencoba membagi dengan cara seadil mungkin dengan tujuan supaya mereka bisa belajar dengan takaran masing-masing. Karena kalau menurut gue dan gue yakin lo juga setuju, kita nggak mungkin kasih takaran yang sama di setiap kampus karena memang buat kesiapan dari kepanitiaannya gue berbeda kan. Itu meskipun pada akhirnya ya balik lagi kita nggak bisa membagi yang semua orang nih. Jadi maksudnya pasti ada yang pro kontra dengan permasalahan ini. Jadi gitu sih. Karena sesuatu yang baru kan pasti ada orang yang nggak setuju kan. Tuh. Ada fun fact nih buat yang sebenarnya namanya tuh banyak, bukan Asfera nih. Ada beberapa list sebelum nama Asfera tuh. Mulai dari apa nih? Ada AGF yang saran dari Yayasan Ashifa, Grand Festival, terus adalah pokoknya ada beberapa yang kita rembuk bareng-bareng bersama dengan BPH Putra maupun Putri gitu. Terus pada akhirnya terakhirlah nama Asfera gitu dengan cara voting dan lain sebagainya gitu kan. Kita dapat nama Asfera. Terus kita kalau misalnya bahas di dalam acaranya ya, itu dalam acara juga kita banyak banget tambahin inovasi-inovasi iya, baru banyak kan. diskusi. Jadi inovasi yang terjadi di Asfera bukan hanya sekedar pembagian mata lomba di tiga kampus dengan tujuan untuk memberikan euforia di masing-masing kampus. Kita juga nyiapin inovasi-inovasi lainnya di dalam dari awal tanggal 21 ya, 21 Februari sampai ke berapa sih? Itu 3 Maret. Maret ya? 3 Maret ya. 3 Maret, lama sih lumayan 2 mingguan. Nah, itu tuh kita selalu melakukan inovasi-inovasi nih. Iya. Ya lu juga tau lah, Hilmi sendiri sebagai yang berpengalaman gitu. Dia juga sebagai MC waktu pas opening dan Iya, itu memorable jujur banget. MC yang paling keren menurut gua. Selama gua kebetulan kita juga alumni kan. Iya, alumni. Yang gua lihat dari kelas 7 sampai ke akhirnya gua kelas 11 waktu itu tuh gak pernah MC kita pakai 3. Itu 3 bahasa. Untuk First time. Itu First untuk time. formal 3 bahasa karena berdasarkan referensi yang kita cari, kita lihat di event-event yang lain. Akhirnya kita juga pakai. Dan juga buat MC ini sendiri bukan MC ecek-ecek. Kita pakai MC formal dari teman-teman Paskibra. Jadi ada gerakan patahan-patahan yang sangat hebat lah. Mantap Galagan Dewa. Mantap Galagan Dewa. Jadi itu juga contoh kecilnya, mulai dari opening kita mulai dengan starting hal-hal yang baru. Jadi kita juga nggak terpatok dengan konsep yang lama ya. Mulai dari mungkin transisi MC dan sebagainya ada, cuman kita juga tambahin hal yang baru. Terus juga untuk All Star yang memang tahun-tahun sebelumnya tuh kita cuman sekedar bola sama basket dan sama futsal. Kita Iya. tambah juga volley, kemudian juga mata lomba yang memang itu hampir menyentuh udah nyampe 40-an ya, 42 lomba kalau nggak salah. Iya 42 lomba. 42 lomba itu banyak banget. Itu sih kayak kita juga gak lupa menambahkan inovasi meskipun memang pada akhirnya nggak ada yang sempurna kan. Iya. Apalagi ini dengan tahun pertama yang bisa dibilang kita juga dengan segala hal yang kita istilahnya eksperimental lah, kita nyoba semuanya gitu kan. Kita nyoba semua hal baru kita masukin di Asfera ini di tahun pertama. Gue tahu so far from perfect gitu, jauh dari sempurna, tapi yang jelas gue senang sih dengan hasilnya, bahagia. Dan juga gue juga jujur masa bangga dengan teman-teman yang akhirnya bisa bekerja sama, karena tujuan gue dari awal buat Asfera ini sendiri inginnya niatnya pengen menimbulkan sebuah partisipasi, minat serta bakat dari semua anak angkatan tanpa terkecuali. Jadi mau dari strata yang anak-anak pasif, aktif, kemudian juga yang memang kerjaannya cuma belajar, tahfiz, makan, sama yang emang aktif organisasi ya semuanya terlibat. Jadi semuanya terangkat. Dan memang ini tuh cuman ada di acara yang ini kan bisa dibilang agenda angkatan kan, acara angkatan. Yang ini maksudnya cuman ini doang yang bisa kita pakai supaya menjadi sebuah wadah untuk nantinya anak-anak yang terlibat sebagai panitia tuh berkembang juga tuh. Itu sih paling. Oke. Sebenarnya Asfera masih banyak yang perlu dibahas nih. Dari banyak banget pengalaman-pengalaman. Terus juga mungkin dari segi apa ya? Dari segi teman-teman Danus yang
bekerja sangat bagus Sangat gitu, luar biasa. sangat luar biasa, melahirkan tentunya dana yang melebihi ekspektasi Ya. kita gitu. Sebenarnya Danus luar biasa, tapi semua divisi jelas juga luar biasa banget Iya. gitu. Gue bangga banget sama semua divisi yang ada, bisa bekerja sama dengan baik, bisa mengeksekusi dari setiap bidangnya dengan caranya masing-masing, dan tentu saja menghasilkan hal-hal yang terbaik lah menurut gue pribadi gitu. Oke, paling itu guys yang bisa kita bagi buat pengalaman-pengalaman apa aja yang selama kita hampir 3 tahun di SMA, mulai dari pas kita awal adaptasi di kelas 10 dengan Fantastik dan Bantaranya, terus saat kita kelas 11 di mana kita merupakan itu fase-fase Ngurus event puncak, paling besar, ya, ngurus puncak event paling dari- besar iya, betul. dari Asfera juga. Mungkin ada teman-teman yang sambilan dengan OSIS-nya dan sebagainya, terus pas saat Belajar manage waktu. Di kelas 10 kita beradaptasi, di kelas 11 kita belajar memanage waktu, gimana caranya kita bisa ngebagi, Iya. kita pelajari skala prioritas gimana ya Mia. Sebab itu paling kelas 12 kelas ya. 12 kita menyesuaikan dengan SKN ya, sekolah kerja nyata, bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita telah dapat gitu di Ashifa ini selama hampir 2,5 tahun gitu. Jadi that's it buat segudang pengalaman kita di Ashifa gitu. Oke Lasar, paling gue mau minta rekomendasi buku dari lo gitu. Rekomendasi buku, mungkin sekarang lagi baca buku apa gitu, atau enggak buku favorit lo apa buat kita share ke teman-teman sebagai referensi juga boleh. Oke, jadi kalau buku ini juga salah satu buku patokan gue nih waktu pas ngurusin Aspera itu tuh ada 2, mulai dari Seni untuk Bersikap Bodo Amat, Oh iya, Mark Manson. Mark Manson. Kedua ada Multiplayers. Multiplayers. Itu penulisnya gue lupa jujur, karena kebetulan Multiplayers juga itu entah siapa yang naruh ada di atas Excel gue ceritanya. Jadi untuk Seni Bersikap Bodo Amat itu gue belajar banyak, dan ini juga gue baca bukunya saat kelas 10. Akhirnya itu saat itu momennya lagi struggle-nya karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul untuk Aspera ini gimana, entah abu-abu, entah banyak yang bilang tidak jadi dan sebagainya. Tidak cuma dari abang kelas, tapi dari teman-teman angkatan kita juga kan meragukan ya waktu itu. Dan jujur, gue juga ragu dengan acara ini karena apa ya? Karena ya mau bagaimanapun kita bingung. First Semua time bingung soalnya, lah. iya. Abang kelas meragukan, anak-anak angkatannya juga meragukan karena jujur kita juga nol banget gitu. Dan di buku ini akhirnya gue belajar kalau misalnya mau bagaimanapun kita berusaha, jelas bahwasanya kita tidak akan pernah terlepas dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nggak bisa Iya. menyenangkan semua Menyenangkan orang. semua orang. Jadi dijelasin kalau misalnya buku ini tuh bilang dia tidak pernah tahu kunci sukses itu apa, tapi dia menjelaskan kalau misalnya kita bisa tahu kunci gagal, yaitu menyenangkan semua orang. Jadi maksudnya ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Pun kalau misalnya kita menyenangkan semua orang, pada akhirnya kita hanya mengorbankan diri kita sendiri, yang akhirnya diri kita yang tidak bahagia. Maka dari itu fokusnya dengan apa yang bisa kita bahagiakan orang-orang yang memang terdekat dengan kita. Kemudian juga di buku ini menyampaikan kalau misal kita bukan di buku ini sih, ini lebih ke gue pernah dengar kalau misalnya kita tuh berpikiran bahwa kita akan kecewa, maka kita tidak akan pernah kecewa. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah kalau misal kita itu bukan berarti kita harus kecewa selalu ya. Maksudnya tuh kecewa itu dalam artian kita tuh harus prepare for the worst, bersiap dengan segala kemungkinan terburuk sekalipun. Jadi maksudnya kita prepare dengan banyaknya plan yang ada. Jadi nggak cuma terpatok dengan satu plan. Jadi kalau misalnya kita nih dengan momen dimana kita yakin dengan satu plan ini akan berhasil, pada akhirnya tidak akan berhasil, itu membuat kita jadi kebingungan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kita tidak punya plan lainnya. Nah, expect disappointed then you cannot disappointed itu tuh artinya lu berpikiran lu bakal kecewa, maka lu tidak akan kecewa, itu dengan tujuan lu supaya lu mempersiapkan plan B, plan C sampai Z. Jadi lu prepare dengan segala kemungkinan yang ada, lu mempersiapkan prepare for the worst. Pada akhirnya lu juga akan menciptakan sebuah titik balik ataupun bisa kita bilang juga rencana cadangan, backup plan gitu. Itu kalau dari buku itu gue pelajarin. Habis itu kedua ada yang namanya multiplayers tadi yang gue bilang. Multiplayers itu sendiri buku yang menjelaskan tentang bagaimana cara kepemimpinan. Jadi kalau misalnya di buku itu memang menjelaskan banyak sekali cara-cara kepemimpinan, cuman dikerucutin lagi nih, diperkecil lagi ranahnya cuma menjadi 2, yaitu multiplayer dan diminishers. Gue jelasin dulu di diminishers itu tuh adalah cara kepemimpinan yang memang bossy banget lah kalau bisa kita bilang. Kayak contoh kita bos-bos di perusahaan, itu tuh kan aja. tukang suruh.
yang emang dia tuh bener-bener merasa kalau misalnya dia tuh sangat-sangat harus didewakan, dia tuh sangat-sangat harus terlihat kalau misalnya dia tuh sangat mendominasi dan hanya bisa memerintah teman-teman ataupun rekan-rekan bawahan yang ada. Nah, di sini menjelaskan kalau misalnya multiplayer itu adalah cara kepemimpinan yang dapat mengajak ataupun dapat melibatkan semua pihak, mulai dari bawahan kita, meningkatkan partisipasi partner-partner kita agar mereka juga bisa terangkat. Jadi istilahnya kalau di miniature itu tuh yang berkembang cuman ketuanya atau bosnya. Kalau di multiplayer itu tuh si ketua mengajak berpartisipasi semua pihak untuk dapat berkembang, bertumbuh ataupun bisa mengupgrade diri yang dimana mereka bisa evolve. Jadi mereka juga punya kemampuan-kemampuan baru, skill-skill baru, intik-intik yang bisa kita timbulkan gitu. Itu sih multiplayer. Jadi gue belajar di buku multiplayer ini, bahwasannya kepemimpinan itu dibagi menjadi 2. Namun gue tidak mencondongkan diri sebagai salah satu ini. Gue lebih memanfaatkan momentum di mana gue bisa memakai yang mana untuk mana, yang mana untuk mana. Sesuai dengan kondisi sesuai kan? situasi dan kondisi gitu. Jadi bukan berarti kita sebagai pemimpin tidak harus menonjolkan superpower kita. Maksudnya ya kita sebagai pemimpin ditunjuk karena orang-orang merasa kita paling mampu, percaya pada kita. Maka dari itu kita harus dapat merealisasikan ekspektasi mereka begitu. Jadi pasti ada momennya kita harus menunjukkan superioritas kita, tapi ada kalanya kita juga harus menunjukkan kita bisa mengangkat teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa upgrade diri. Betul. Terakhir yang lagi gue baca tuh sekarang Principle of Power. Itu bagus. Iya betul. Nih, itu bagus banget. Lo udah sempat baca kan? Kita sempat tukar-tukaran sebentar kan sekilas. Itu tuh benar-benar buku yang memang menjelaskan dengan cara-cara kepemimpinan dari pemimpin yang memang ada di seluruh dunia. Itu kebetulan gue juga belum kelar baca. Itu banyak banget yang bisa gue pelajari, mulai dari pemimpin-pemimpin abad pertengahan, Romawi, Yunani, ada juga pahlawan perempuan yang memang mereka itu backgroundnya kalau misalnya kita bisa baca, masing-masing dari mereka tuh adalah orang-orang berkecukupan, orang bangsawan, tapi mereka tidak puas dengan posisi itu gitu. Mereka tidak merasa kalau misalnya posisi mereka itu sudah membuat mereka nyaman, mereka malah keluar dari zona nyaman. Kemudian juga dijelaskan kalau misalnya pemimpin itu banyak sekali tata cara ataupun trik-trik yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa melihat dari referensi-referensi setiap orang yang sudah pernah memimpin dan juga orang-orang hebat pada masanya, mulai dari Romawi abad pertengahan, kemudian juga Yunani, kemudian juga ada di Cina juga, banyak juga Asia dan sebagainya. Itu semuanya dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah buku yang sangat-sangat luar biasa sih kalau menurut gua. Itu sih. Kalau dari lu ada nggak kira-kira rekomendasi gitu yang lu lagi baca atau yang menurut lu bagus gitu? Paling apa ya? Yang pernah gua baca paling How to Influence People and Win Friends by Dale Carnegie. Itu juga bagus sih sebenarnya. Itu bagus sih buat gimana cara komunikasi yang efektif, terus cara influence orang-orang dengan gaya khas kita gitu. Bagus. Ya, gue juga sempat baca sih itu sebenarnya. Kayak kalau misalnya gue lihat tuh emang kita tuh bisa menginfluence ataupun mempengaruhi seseorang dengan cara yang tidak harus signifikan, maksudnya tidak harus terlihat juga kan. Kita dengan basa-basi aja, sekedar basa-basi bisa mempengaruhi orang lain. Itu makanya sangat hebat. Bagus ya untuk influence people ya. Cocok buat teman-teman juga, jangan lupa baca sih. Betul. Kita rekomendasi, semoga bisa jadi acuan juga buat yang nonton sih gitu. Lalu di samping buku gue juga sering nonton video-video lah. Dari mulai dari gue suka nonton Gita Wirjawan, terus Zaid Ibrahim. Dia mahasiswa luar negeri nggak sih? Mahasiswa luar negeri. Gue tahu. Di Korea. Apa di mana? Sekarang dia di mana ya? Di Jerman atau apa? Lagi di luar pokoknya. Baru pindah. Kan tahu gue itu. Dia sempat collab sama Safiera. Oh iya, Safiera. COC. Lanjut. Adiknya Kak Sabrina. Betul. Safiera. Mantap. Oke, paling gitu aja sih buat sharing kita pada kesempatan kali ini, guys. Oke, makasih banget nih sebelumnya buat Hilmi. Iya, makasih juga buat Fahar. Kita bisa sharing sama-sama. Sangat menyenangkan sih. Maksudnya kalau misalnya ada momen lagi kayak gini, gue pengen banget sih diundang lagi gitu. Jadi sangat-sangat terbuka. Boleh. Open. Just call me aja. Gitu sih guys, buat pokoknya sharing kita, semoga bisa sebagai insight buat kalian juga yang nonton. Semoga podcast ini ada isinya ya, jadi kalian semua belajar gitu. Belajar gimana buat gimana aktif lah di masa SMA, terus bisa maksimalkan potensi dan kesempatan gitu. Lika-liku juga ini, sih di SMA itu, jadi kayak ya memang apalagi di boarding kayak gini ya. Ada hambatannya kita pasti tuh ada. Tadi pagi sempetin
belajar akidah sama Iya. Ustaz Oh Lutfi iya, itu bilang benar. kalau misalnya ya hidup di pesantren tuh ya apa adanya ya begini. Tidak nyaman ya tidak nyaman, dihukum ya dihukum, peraturan dan sebagainya sangat ketat ya sangat ketat. Tapi pada akhirnya setelah nanti kita masuk ke dunia perkuliahan kan akan sebebas itu. Jadi mungkin ya kita sekarang menahan diri dulu sih. Gak apa-apa sih sebenarnya. Bagus. Oke. Semangat ya. Semangat deh buat teman-teman juga. Buat Ilmi semangat. Buat Fahri semangat, buat teman-teman juga semangat. Ya buat teman-teman semangat juga, apalagi yang saatnya posisinya kelas 12 sama kayak Iya. kita bentar lagi mengejar mimpi kita, semoga kita dapet lah. Amin, 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 amin. Amin. Doain nih Almet Gondeng. Amin. Amin. Kita Amin. usahakan amin kita. Oke. Oke. Terima kasih guys buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat mantengin juga terus keseruan nantinya buat episode-episode selanjutnya dari podcast Adhikara gitu. Oke, sekian gue cukupin. Terima kasih yang udah nonton and see you in the next time. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Matikan.